Dari dekat ruangan rahasia itu, Rokib melihat seseorang sedang menggedor-gedor pintu dengan menggunakan kepala. "Papi?" tanya Rokib. Rokib mengenali orang itu. "Papi lagi ngapain?" tanya Rokib. Lelaki tua itu membalikkan badan dan memperlihatkan keningnya sudah penuh dengan darah. "Tolong papi, Rokib." Haji Yasir langsung terjatuh. Bersamaan dengan itu, seluruh lampu rumah menyala dengan seketika. "Papi, ada yang aneh dengan rumah. Aku yakin ini ada hubungannya dengan Asmara," ucap Sopran. "Memang benar, Asmara datang kembali," ucap Rokib. "Apa maksudmu?" tanya Sopran. "Dia datang kembali untuk membalas dendam," jelas Rokib. Saat dimana Haji Yasir berada di rumah sakit, tak ada satupun anak-anaknya yang mau menemaninya di sana. Alasan yang paling ringan dan simpel adalah karena pekerjaan di rumah belum usai. Para investor juga tetap alot untuk selalu meminta pengembangan saham yang mereka tanam. Ando si bungsu, ia tidak memperdulikan apa yang telah terjadi terhadap ayahnya. Menurutnya, itu adalah sebagian dari karma yang ayahnya lakukan terhadap Asmara. Di rumah sendiri, Sobri seperti orang linglung. Ia harus mencari tahu apa penyebab dari pembunuhan Asmara yang dilakukan oleh keluarga Haji Yasir. Saat waktu yang tepat, Sobri bertemu dengan Ando yang sedang berada di ruangan rahasia itu. Ando sedang menatap sebuah guci besar di hadapannya. "Mas, belum tidur?" tanya Sobri. "Belum, aku tahu kamu akan datang ke sini," ucap Ando. "Loh, kenapa emangnya, Mas?" tanya Sobri. "Ini adalah waktu yang tepat untukmu dan juga untuk keluarga kami. Kamu mungkin sudah mengira topik apa yang akan kita bahas," jelas Ando. Sobri duduk di sebelah Ando. Ia sendiri masih memikirkan seorang wanita yang masih berada dalam hati dan pikirannya. Entah mengapa, walau jasadnya sudah dikebumikan, namun jiwanya masih berada dalam kalbu dan pikirannya. Asmara meninggal tepat dirimu pulang kampung. Itu adalah sebagian dari rencana papi untuk menyingkirkanku dari sini, jelas Ando. "Loh, jadi Asmara dibunuh agar Mas sendiri bisa pergi dari sini atau bagaimana?" tanya Sobri. Mata Ando berkaca-kaca. Ia tak bisa menahan sedihnya terhadap hari kematian Asmara. Tidak, rumor menyebar di keluarga ini. Itu salah. Asmara dibunuh karena aku ketahuan mencintainya. Dan rumor mengenai kisah percintaan terlarang antara kau dengan dia, itu tidaklah benar. Maksud Ando adalah Haji Yasir sengaja membunuh Asmara karena ia malu memiliki seorang mantu dari pembantu. Namun, rumor yang beredar di keluarga adalah pembunuhan Asmara adalah karena kisah percintaan Sobri dan juga Asmara. Padahal tidak hanya Aldo yang mencintai Asmara, Rokib juga mencintai Asmara. Namun karena gengsi yang meninggi, Rokib lebih memilih menjaga kehormatannya sebagai anak kolong merat dari Haji Yasir. Dan setiap rumor terus berganti dari hari ke hari. Hal itu dilakukan agar keluarga besar percaya bahwa kematian Asmara karena sebuah tragedi, bukan sebuah perencanaan. Dan aku tahu kalau yang mencintai Asmara bukanlah hanyalah aku seorang. "Jujurlah, Pri, kamu juga mencintai Asmara kan?" tanya Ando. Sobri tiba-tiba gugup. Dia menjadi salah tingkah dihadapi pertanyaan sensitif seperti itu. Enggak, Mas, aku gak mencintainya kok." "Kamu tidak mencintainya, tapi sayang kan? Aku tahu loh, kamu sengaja menyudutiku di kamar agar kamu bisa melupakannya. Sadarlah, Bri, cinta dan kasih sayang tidak akan pernah terhapus walau kau memaksanya untuk pura-pura menjadi pelupa," ucap Ando. Sobri tertampar akan kata-kata itu. Dia pun menepuk pundak Ando. "Aku tahu, Mas, aku hanyalah seorang pembantu. Namun, aku baru menemukan seorang tuan yang mau memberikan kerenggangan hatinya hanya untuk seseorang pembantu sepertiku," senyum Sobri. Ando juga mulai mendamaikan hatinya.
Ia sendiri tak bisa menahan rasa sakit yang selama ini ia tanggung, manakala Asmara, gadis pujaannya, mati terbunuh di tangan para iblis anggota keluarganya. "Sekarang aku harus bagaimana, Mas?" tanya Sobri. Ando pun mengambil sesuatu dari kantong celananya. Ia memberikan amplop tebal yang berisi banyak sekali uang. "Pulanglah ke kampung halaman, bawakan uang ini untuk keluarga Asmara. Aku juga telah memberikan sebagian untukmu." Sobri menerima amplop itu. Ia tahu bahwa keluarga sedang tidak baik-baik saja. Keluarga ini sebentar lagi akan hancur. Aku tidak mau kau terlibat terlalu jauh dalam masalah keluarga ini, jelas Ando. Sobri hanya bisa menerima perintah yang diberikan Ando kepadanya. Bagaimanapun juga, Ando tetaplah tuannya. "Aku akan menunggu di rumah ini sampai hari ke-40 kematiannya. Aku ingin menjaga rumah ini," jelas Ando. Percakapan mereka terputus manakala lampu di rumah mati kembali. "Mas?" tanya Sobri. "Keluarlah, Pri," pinta Ando. "Enggak, Mas," jawab Sobri. Bulu kuduk Sobri merinding secara tiba-tiba. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang datang hingga menyebabkan suasana ruangan itu berubah total menjadi menyeramkan. "Mas, ayo keluar, di sini gak aman," pinta Sobri. Ando masih menahan diri sambil menutupi kepalanya. Dia di dalam guci. Muncul sosok Asmara dengan merenggangkan kedua tangannya. Itu Asmara!" teriak Sobri. Sobri langsung menarik tangan Ando. Ia tak mau Ando menjadi korban dari dendam yang dilakukan oleh Asmara. "Mas, ayo keluar!" teriak Sobri sambil memaksa menarik-narik tangan Ando agar keluar dari ruangan tersebut. Ando pun tergerak hatinya untuk keluar. Mereka berdua langsung membuka ruangan itu dan keluar dari sana. Sobri yakin bahwa Asmara sedang mengincar seluruh anggota keluarga Haji Yasir. Selepas keluar dari ruangan itu, mereka berdua menemui Rokib dan Sopran yang sedang ketakutan. "Sobri, Ando!" teriak Sopran. Mereka berdua berhenti manakala suara panggilan dari Sopran terdengar. "Kalian mau kemana?" tanya Rokib. "Kami mau keluar dari rumah ini, Tuan." "Kalian mau kemana?" tanya Sopran. "Entahlah, Tuan, mungkin kita akan keluar ke arah manapun untuk meminta bantuan," jelas Sobri. "Sialan wanita itu, bisa-bisanya meneror kita semua," ucap Rokib. Ando mulai gatal mendengar keluhan mereka berdua. Ia pun mendekati kakak-kakaknya dan berkata, "Puas kan? Puas? Kau tahu, mereka yang terbunuh karena jiwanya tidak tenang, maka arwahnya akan terus menghakimi para pembunuh hingga tersiksa," teriak Ando. Sopran tidak terima. Ia mulai menghajar Ando dengan bungkeman panasnya. "Cuy, lihat saja kalian akan dihantui dan dikejar-kejar mereka," jelas Ando. Sobri langsung menarik Ando. Sobri mengarahkannya ke sebuah bagasi mobil milik Ando. "Mas, kita mau kemana?" tanya Sobri. "Kemana saja, asal bisa keluar dari sini," ucap Ando. Sobri segera memasukkan Ando ke dalam mobil. Diikuti oleh Sopran dan Rokib, mereka berdua juga memasuki mobil masing-masing. "Kalian berdua tidak akan bisa lari, bajingan!" teriak Sopran. Sobri segera menyalakan mesin dan langsung meninggalkan mereka berdua. Sopran dan Rokib, mereka berdua masih berada di dalam mobil masing-masing. Keduanya masih terjebak di dalam bagasi karena mesin mobil yang tiba-tiba kumat. "Mesinnya gak mau nyala," teriak Sopran. "Kita harus cepat lari dari tempat ini," ucap Rokib. Baru saja mereka mengatakan hal itu, tiba-tiba hawa merinding menyelimuti keduanya. Pintu ruangan menuju arah bagasi terbuka dengan sendirinya. Terlihat dengan jelas seorang wanita sedang berjalan dengan perlahan ke arah bagasi. Itu Asmara!" teriak Sopran. Sopran yang panik pun langsung keluar mobil, diikuti oleh Rokib. Keduanya berlari ke arah jalan raya. Sosok Asmara masih mengejarnya dari arah belakang. Sopran dan Rokib lari terbirit-birit hingga ia lupa
bahwa di depannya telah ada sebuah truk pengangkut pasir. Keduanya seperti dibuat linglung agar tidak fokus terhadap jalanan satu sama lain. Tentu saja, truk yang tak bisa mengerem mendadak itu menghantam tubuh mereka berdua hingga terpental tepat di depan halaman rumah. Rokib dan Sopran sekarat, darahnya mengalir deras di jalan. Keduanya masih menatap ke arah rumahnya, di mana tepat di depan rumahnya telah berdiri sosok wanita berwajah mengerikan. Ia adalah Asmara. Sementara Sobri, ia membawa Ando ke sebuah tempat hingga subuh menggema. Sobri tahu bahwa dalang di balik ini adalah seseorang yang tidak terima akan kematian Asmara. "Mas, pernah dengar Segoropati?" tanya Sobri. "Segoropati itu apa?" tanya Ando. Segoropati adalah sebuah dendam yang diarahkan menggunakan sosok yang telah meninggal dunia, jelas Sobri. "Maksud kamu, Asmara ini dibangkitkan kembali untuk membalaskan dendam orang-orang yang tidak menerima kematiannya?" tanya Ando. "Benar mas, di desa kami orang yang melakukan itu adalah sebuah dukun sakti," jelas Sobri. "Kau tahu dari mana?" tanya Ando. "Di desa kami, orang yang mendapati anggota keluarganya meninggal dengan tidak wajar, maka cara ini adalah cara yang dilakukan untuk membalas dendam," jelas Sobri. "Lalu siapa yang melakukannya?" tanya Ando. "Ayah Asmara," ucap Sobri. Sobri masih terus membawa Ando ke tempat yang aman. Jangkauan Segoro lagi akan hilang manakala melebihi radius 10 km. "Mas, kita berhenti di masjid depan. Kita harus sholat sunnah untuk melindungi tubuh kita," jelas Sobri. Ando mengikuti langkah yang dilakukan oleh Sobri. Dia sendiri tahu bahwa ritual itu masih dilakukan dengan mengaitkan para dukun sebagai senjata utamanya. Setelah mereka sampai di masjid, keduanya langsung menunaikan ibadah sholat sunnah. Harapan keduanya adalah agar terhindar dari Segoropati yang dilakukan oleh ayah Asmara terhadap keduanya. Setelah usai, mereka berdua menunggu subuh bergema. Hal ini harus dilakukannya karena gangguan itu akan terus berlanjut selama permintaan dari orang yang mengadakan ritual ini. Dahulu, keluarga kami terkena ritual mematikan ini. Sosok yang dijadikan sebagai alat itu sebenarnya adalah jin peliharaan dukun. Jin itu akan menyamar sebagai seseorang yang telah meninggal lalu mengganggu targetnya, jelas Sobri. "Kenapa kau baru bilang?" tanya Ando. "Maaf mas, takutnya mas gak percaya. Soalnya ritual ini akan terus berjalan selama 1 hari penuh. Sirkulasi waktunya hanya bisa dijalankan tiap 7-10 hari sekali," jelas Sobri. "Lalu bagaimana mematahkannya?" tanya Ando. "Untuk sekarang masih belum bisa diketahui," ucap Sobri. Mereka terus mengatakan hal tentang Segoropati dengan serius. Saat dimana Ando merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam pikirannya, ia mulai menanyakan sesuatu hal tentang Segoropati. "Ritual ini membunuh seluruh korban?" tanya Ando. "Iya, ini tergantung permintaan pihak penuntut kepada dukun tersebut. Jika pihak penuntut meminta korban yang ditumbalkan adalah satu keluarga, maka mereka semua akan mati," jelas Sobri. "Aku yakin kedua kakakku telah mati." Sobri tak bisa menyangkal asumsi yang diucapkan oleh Ando mengenai keadaan Sopran dan juga Rokib. "Sebentar lagi subuh, mas mau kemana?" tanya Sobri. "Aku ingin memastikan keadaan Sopran dan Rokib, apakah mereka masih hidup." Saat dimana azan subuh menggema, ritual itu tidak berlaku lagi. Dibutuhkan paling tidak 7-10 hari untuk kembali melakukan ritual yang sama. Setelah mereka berdua usai menjalankan sholat subuh, Ando meminta giliran dia yang menyetir mobil. Sobri menyetujui itu. Tubuh mereka berdua sangat lelah karena berjuang untuk bertahan hidup. Selama dalam perjalanan, mereka melihat beberapa kendaraan polisi melewatinya.
"Mas, sepertinya di depan ada orang kecelakaan," ucap Sobri. Dan benar saja, polisi itu sedang mengidentifikasi kematian dua orang yang dikenal. Mereka berdua adalah Sopran dan Rokib. Keduanya meninggal dunia dengan tubuh yang tidak utuh lagi. Darah keduanya membasahi aspal jalanan. Ando menghentikan mobil di pinggir jalan. Ia kemudian berjalan perlahan mendekati orang-orang yang menutupi pandangannya. "Minggir!" teriak Ando. "Minggir!" Ando tak bisa menahan air matanya yang sejak tadi ia tahan. "Minggir, beri aku jalan!" teriak Ando. Sobri mengikuti Ando dari belakang. "Maaf mas, mbak, tolong kasih jalan," pinta Sobri kepada orang-orang di sekitaran. "Wih, kalian siapa?" tanya seorang pengendara yang kebetulan sedang menghalangi jalan Ando dan Sobri. "Saya adiknya," teriak Ando. Tentu saja hal ini membuat orang asing itu terdiam. Polisi yang mendengar teriakan orang yang mengaku sebagai adik korban langsung mendekati ke arah suara itu. Orang-orang yang mendengar teriakan Ando dengan seketika membukakan jalan untuk membiarkan Ando melewatinya. "Mas," ucap Sobri. Tatapan tajam orang-orang yang berada di sekitaran berubah menjadi tatapan haru saat melihat sang adik mendekati kakak-kakaknya yang telah tewas. "Maaf, mas adik si korban?" tanya polisi. "Iya pak," ucap Ando. Ando menatap pelaku penabrakan yang sedang ditahan oleh polisi. "Pak, kenapa ambulans tidak datang?" tanya Sobri. "Begini pak, ada sesuatu yang aneh saat kami ingin membawa ambulan ke sini," ucap polisi itu. "Kenapa pak?" tanya Sobri. Si pelaku menghalang-halangi. "Dia kesurupan sejenak sebelum kami tiba," ucap polisi. Sobri merasa aneh dengan pernyataan polisi mengenai telatnya ambulan untuk mendatangi lokasi. "Sebaiknya nanti kita bicarakan di kantor. Kami juga sudah menghubungi ambulan dan sekarang sudah dalam perjalanan," ucap polisi itu. Mas, gak apa-apa kan?" tanya Sobri. Ando masih terdiam. Ia menghantam banyakkan tangannya ke aspal. "Mas, cukup. Semua yang sudah dijadikan target dari ritual ini tidak akan bisa lepas kecuali mati," ucap Sobri. Ando menatap Sobri. "Bawa aku ke sana," ucap Ando. "Kemana mas?" tanya Sobri. "Rumah Asmara." Ambulan mulai datang. Para petugas mulai mengangkat jenazah Rokib dan Sopran. Sedangkan Ando, ia mendekati pelaku penabrakan tersebut. Ando tidak ingin mengajarnya. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin Ando tanyakan kepada supir truk itu. "Apakah kau sengaja menabrakkan trukmu kepada kedua kakakku?" tanya Ando. Supir itu ketakutan. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu," ucap supir itu. "Kenapa kau tidak tahu?" tanya Ando. "Kakiku tidak berhenti untuk menginjak gas saat keduanya tengah berada di jalan. Kecepatan mobil juga tiba-tiba naik hingga mereka terpental tepat di depan rumah ini," ucap supir itu. "Lalu?" tanya Ando. "Saat aku mendekati mereka, aku melihat sosok wanita mendekatiku. Dan saat itu, aku tidak sadarkan diri. Orang-orang bilang aku kerasukan hingga menghalang-halangi para pengendara yang ingin menghubungi pihak ambulan," jelas sopir itu. "Jam berapa kejadian itu berlangsung?" tanya Sobri yang tiba-tiba berada di samping Ando. "Sebelum subuh," jawab sopir itu. "Sudah kuduga," ucap Sobri. "Kenapa Bri?" tanya Ando. "Dukun itu telah merancang sebuah serangan ini. Setelah keduanya tertabrak dan sekarat, pasti ada orang yang melihat kejadian ini dan berkeinginan untuk memanggil ambulan. Namun, jin peliharaan dukun itu segera masuk ke dalam tubuh supir ini," jelas Sobri. "Tujuannya?" tanya Ando. "Agar ambulan datang terlambat dan Mas Ando bisa menyaksikan kematian keduanya. Hal ini yang memberikan efek kelemahan mental dalam diri Mas Ando," jelas Sobri. Ando semakin kuat untuk segera menghentikan ritual mematikan ini. "Maafkan saya mas, saya dirasuki oleh sesuatu,"
Jelas supir itu. Ando segera meninggalkan supir itu. Ia meminta Sobri untuk menuju rumah sakit. Mau apa mas? Tanya Sobri. Memberi peringatan kepada papi. Jelas Ando. Dari kematian keduanya, Ando semakin yakin bahwa kematian kakaknya adalah karena kesalahan yang diperbuat keduanya saat membunuh Asmara. Beberapa hari sebelum hari ke-40, Haji Yasir masih berada di rumah sakit. Pandangannya mulai kabur. Ia melihat banyak sekali orang-orang berdatangan hanya untuk menjenguk keluarganya. Namun tidak bagi Haji Yasir. Ia merasa bahwa kehidupannya sangat hampa. Dari kejauhan, seorang suster menuju ke arahnya. "Pak, sebentar ya, saya periksa lagi," ucap suster itu. Saat suster melihat ke arah bantal, ia terkejut bukan main. Suster itu melihat banyak pasir yang berada di bawah bantal itu. "Pak, Bapak habis dari mana?" tanya suster itu. "Suster, kepala saya sakit," ucap Haji Yasir. Suster itu segera memanggil dokter karena ada satu keanehan yang tidak bisa dijelaskan secara akal. "Kenapa, Sus?" tanya dokter. Baru saja si dokter itu masuk, kepala Haji Yasir kembali menjatuhkan pasir-pasir. "Astagfirullah," ucap dokter itu.